Sebelum memasuki area, peserta wajib dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu. Sebelum masuk ke ruangan, peserta wajib mencuci tangan terlebih dahulu. Penyerahan dokumen persyaratan penerimaan tamu. Peserta memasuki ruangan untuk safety induction. Safety induction oleh pihak perusahaan di ruangan. Di PT Barata, belum mulai kita ada kegiatan untuk safety induction. Semua tamu, semua customer ataupun vendor-vendor juga semuanya mengikuti proses yang kita lakukan di sini. Pertama masuk tadi sudah dilakukan pengecekan suhu dengan pihak security, memang normal proses. Begitu masuk ke ruangan-peruangan, tetap di depan pintu ada hand sanitizer. Oke, selamat datang di PT Barata Indonesia David Makut Pabrik Komponen Bir Jalan Eropa 1 KP 2 K Telepon Banten, sebuah perusahaan milik negara ya. Ini punyanya negara, bukan punya pribadi ya. Jalan Eropa 1 KP 2 Telepon Banten, bergerak di bidang Pundri, manufacturing, peralatan industri, equipment, engineering, recruitment dan untuk saat disebut dengan IPC. Ya. Untuk pondrinya bukan di sini, Om. Kita tapi jemput dari satu Barata ya. Kita produksinya di Gresik kalau pondri ya. Kalau manufacturing peralatan industri ada tiap-tiap masing perusahaan ada ya, termasuk di Barata, karena kita ada beberapa cabang ya, dari Tegal ada, dari Cilegon, Medan ya. Oke, menurut berdasarkan undang-undang tahun nomor 1 tahun 2070 tentang keselamatan kesehatan kerja bab 9, wajibkan memasuki kerja wajib untuk mentaati suatu petunjuk bersama gaya, maksudnya gitu teman-teman ya. Karena misalkan teman-teman di sana di safety sini kan, karena beda dan situasinya ya, bahaya-bahaya akan timbul ya. Misalkan sana sebelah sini bahaya dan sini tidak, tapi sini bahaya ya. Akan tiap masuk semua akan di safety induction untuk keselamatan, kenyamanan pengunjung tersebut. Oke, ini kita punya peraturan jam ya. Jam masuk kita yang biasanya sebelum ada kebijakan masalah COVID dan bulan Ramadan ya, jam 7 masuk ya. Persiapan ada namanya TPM ya, tiap hari Senin. Tiap departemen mesti adakan untuk TPM pertemuan ya, membahas masalah prokes dan keselamatan kerja ya. Ada kalau yang di office ini jam 07.30 ya office, dan untuk istirahat kecil jam 9.45 atau jam 10 kurang 15 menit ya. Ini gunakan, misalkan teman-teman pada waktu kerja gunakan kesempatan istirahat kecil ini sebaik mungkin, merokok, buang air kecil, terserah ya. Terus setelah itu tidak boleh merokok ya di tempat-tempat yang ditunjuk ya, kecuali nanti istirahat kecil dan jam gede atau jam 12. Ini diwajibkan masuk ke dalam masuk harus ada APD ya, wajib semua ini.
kecuali orang atau overship ya, ini tidak dimatikan karena jauh dari tempatnya untuk ganti ini, baru dia setelah pakai baru boleh masuk ke dalam workshop. Ini kalau tolong teman jati lengkapi semua APD ya, helm, sepatu, terutama visil ya. Mesti kadang-kadang tanyain, belum beli Pak visilnya. Nah, ya tolong diusahakan bukan kacamata tapi visil ya, visil yang menutupi semua wajah. Kacamata kan cuma segini, atau kalau menggerendah itu masih kena kita, masih kena ke muka kita. Kalau visil sudah semuanya tertutup. Nah ini daerah depan rata untuk bisa pengendara kecepatan di arah pabrik 10 km ya, itu keras sekali karena banyak lalu lalang, ada overship, ada pergantian, ada mobil masuk dan lain sebagainya ya, harus pelan-pelan. Oke, lanjut. Ini dilarang foto atau kamera atau menerima HP ya. Oke, kalau foto kita nyadar. Kalau HP ini teman-teman ya tolong ya, pada waktu bekerja jangan kali-kali untuk menggunakan HP. Kalau misalnya ada panggilan sama dengan kita berkendaraan ya, karena bahaya sekali ya. Kalau bisa misalkan berkendaraan atau kita bekerja, minggir dulu ya, minggir dulu, kita terima ada HP yang masuk ya, kita terima. Jangan sambil kerja sambil main HP. Berikut adalah hasil dokumentasi lapangan AK3 umum. Pertama, dokumentasi lapangan pada bidang protokol kesehatan. Temuan lapangan bidang rambu K3 secara umum. Temuan lapangan bidang kelembagaan dan keahlian K3. Pertama, sudah terbentuk P2K3 di perusahaan. Dan yang kedua, sudah ada ahli K3 umum di perusahaan tersebut. Temuan lapangan bidang SMK3. Yang pertama, sudah dilakukan audit eksternal dan internal di perusahaan tersebut. Yang kedua, sudah memiliki penghargaan SMK3 seperti sertifikat Zero Accident dan sertifikat SMK3. Temuan lapangan dalam bidang mekanik dan PUBT. Yang pertama, operator telah memiliki surat izin operator atau SIO sesuai alat yang dioperasikan. Yang kedua, setiap alat telah disertifikasi. Temuan lapangan bidang konstruksi bangunan. Yang pertama, personil K3 telah memiliki lisensi. Yang kedua, scaffolding telah diberi tag hijau oleh supervisor. Temuan lapangan dalam bidang listrik. Temuan lapangan dalam bidang penanggulangan kebakaran. Temuan lapangan dalam bidang lingkungan kerja dan bahan kimia berbahaya.
Temuan lapangan dalam bidang kesehatan kerja.